Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya sudah kedatangan produk dari AES, bohlam LED 100 watt. Biasanya kan saya mereview produk dari AES itu yang proyektor biled, tapi kali ini saya akan coba review untuk produk AES, sebuah bohlam LED. Untuk spesifikasi dari bohlam LED ini dia 100 watt. Wow, luar biasa ya, sampai 100 watt. Apakah 100 watt itu untuk satu pitch bohlam LED-nya atau dua pitch? Nanti kita coba lihat. Saya akan ukur untuk real watt pada bohlam LED dari AES ini. Di sini pada dosnya tertulis AES Big Power. Kemudian di bagian sampingnya di sini ada petunjuk soket-soketnya ya. Di sini ada soket H1, H3, H4 dan lain sebagainya. Untuk bohlam LED yang saya terima ini soketnya H11. Namun di lapak penjualan pada produk ini itu yang tersedia hanya soket HB3, HB4 dan H11. Selain soket itu saya nggak nemuin lagi. Dan untuk soket yang saya terima itu H11. Saya coba dulu buka isi di dalam dusnya. Yang saya dapat itu ada dua pitch bohlam LED dengan daya 100 wattnya. Harga untuk bohlam LED dari AES ini 800.000. Ya, 800.000 ya untuk dua pitchnya. Jadi 800.000 itu sudah dapat dua pitchnya. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembelian LED dari AES ini, silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Saya coba ambil salah satunya dulu. Yang saya lihat di sini finishingnya sangat bagus sekali. Ini drivernya terpisah. Di sini tertulis AES 100 watt. Untuk materialnya dia pakai body aluminium heatsinknya. Jadi untuk penyerapan panas pada kotak drivernya ini pastinya sangat baik. Dan untuk pembungkusan kabel juga di sini terasa sangat premium dan bukan kabel yang biasa ya. Untuk pembungkus kabelnya bisa kalian perhatikan di sini. Soketnya H11 di sini yang saya terima. Polaritas negatif positifnya di sini nggak bisa dibalik atau di random, harus pas positif negatifnya. Tapi kalau misalnya kebalik itu nggak ada masalah, hanya nggak nyala saja. Kita tinggal balikkan saja polaritasnya dan sesuaikan sesuai polaritasnya. Sini ada labelnya 12 volt 6000K LED H11. Jadi ini untuk tegangannya, spek yang saya baca itu bisa bekerja di tegangan 12 volt sampai 80 volt. Jadi di mobil truk yang 24 volt ini bisa digunakan. Kemudian warnanya itu putih 6000K, soket H11. Untuk soketnya sendiri yang saya bilang tadi ada HB3 dan HB4 dan H11 yang saya gunakan ini. Emitter LED-nya di sini mirip-miripnya Cree JXP, tapi di lapak penjualannya nggak dijelaskan ini pakai chips LED yang model apa atau yang jenis apa ya. Tapi kalau misalnya ini 100 watt, jadi satu sisinya ini 50 watt lah. Sistem pendinginnya dia pakai double head pap ya, seperti ini, seperti LED DHP ya, yang pakai double head pap di sini. Kalian bisa lihat di bagian atasnya nonjol nih, ada kelihatan double head papnya atau head papnya ya. Sistem pendinginnya dia pakai sistem double head pap, kemudian ada material heatsink di sini, kemudian di belakangnya ada kipas, pastinya ada kipas ya. Kalau daya watt yang sebesar ini ya wajib sekali pakai kipas ya. Oke, untuk finishingnya juga terlihat bagus dan solid ya. Kalian bisa perhatikan untuk materialnya di sini full aluminium, bahkan di bagian soketnya di sini. Oke, next untuk material dan finishingnya. Dalam video ini saya akan coba tunjukkan real wattnya berapa dan nanti saya akan coba untuk test drive bohlam LED dari AES ini. Sebelumnya saya akan coba hitung real wattnya berapa, kemudian nanti saya coba juga untuk hitung ini temperatur panas di body driver dan di body LED-nya sampai berapa derajat Celcius. Untuk spesifikasinya powernya 100 watt, tapi saya coba lihat nanti 100 wattnya itu di satu bohlam atau dua bohlam. Lalu dia waterproof IP67, untuk garansinya 1 tahun. Jadi produk ini ada garansinya selama 1 tahun ya. Nah, saya coba nyalakan dulu. Di sini saya pakai power supply 12 volt DC 30 ampere yang bisa menyalurkan arus sampai 360 watt. Jadi untuk menyalakan bohlam LED yang kalau misalnya satu piece-nya 100 watt itu bisa ya pakai power supply seperti ini. Untuk tegangan yang saya gunakan di sini 13,2 volt, itu tegangan rata-rata pada saat mesin menyala ya.
Saya tambahin dulu soket H11 nya biar lebih lancar untuk penyaluran arusnya. Nah di sini biar nggak silau saya letakkan di sini, namun saya pakai kunci sok ini ya, saya biar letak di sini dan agar untuk kipasnya nggak buntu hisapan ya. Karena kalau saya letakkan di bagian sini nanti takutnya gosong ya, karena kan bagian heatsinknya ini panas. Oke, udah menyala ya. Dan untuk start awalnya di sini mencapai 100 watt lebih. 111 watt, 112 watt, 113 watt. Wow, luar biasa ya. Untuk satu piece ini saja bisa mencapai 100 watt lebih. Saya coba dulu untuk lihat ini dropnya sampai berapa. Apakah dia bertahan di 100 watt atau dia ngedrop. Nah ini dia ngedrop sampai 90 watt, 80 watt. Oke, terus ngedrop. Tapi biasanya ngedrop seperti ini biasa pada sebuah bohlam LED ya. Nggak mungkin dia bisa bertahan di 100 watt. Oke, di sini menunjukkan 70 sekian watt ya. Saya akan tunggu dulu beberapa menit hingga 15 menit lebih. Kita lihat ini dropnya sampai berapa. Di sini masih ditunjukkan angka wattnya di 75 watt. Kemudian saya coba lihat intensitas cahayanya apakah berkurang apa tidaknya. Saya akan coba gunakan alat lumens meter, tapi saya bukan untuk hitung berapa lumensnya, karena untuk menghitung lumensnya saya harus pasang dulu di rumahan lampu dan melihat sorot cahayanya keluar itu berapa lumens. Di sini saya cuma melihat untuk lumensnya atau intensitas cahaya pada bohlam LED ini apakah dia juga ikut berkurang apa tidaknya. Untuk wattnya di sini di angka 75, sekian watt. Di sini saya letakkan alat lux meternya seperti ini, menghitung cahaya pada bohlam LED dari AES ini ya. Nanti akan terlihat apakah dia berkurang apa enggaknya untuk nilai lumensnya ya. Nah seperti ini untuk saya letakkan alat lux meternya dan penunjukan untuk angka lux meternya di sini di 5000, 51.000. Di sini ada petunjuk lux kali 10. Berarti di sini bukan penunjukan angka 5000 tapi 50.000 karena ada kali 10-nya. Digit pada alat ini hanya 4 digit ya, makanya untuk penambahan digitnya ada penunjuk infonya di kali 10. Kalau kali 100 berarti 500.000. Di sini kali 10. Berarti di angka 50.000 lux. Nah, di sini untuk petunjuk wattnya di angka 75 watt. Kemudian untuk di lux meternya di sini di angka 50.000 lux. Oke, tadi turun sedikit di 49.000 lux. Sekarang kita coba lihat berapa drop untuk watt dan cahayanya apakah berkurang atau tidaknya. Jadi di sini saya sudah menunggu selama 30 menit lebih. Kenapa saya lamakan? Karena hasil yang saya dapatkan itu benar-benar bagus sekali. Di menit ke-15 saya lamakan lagi biar untuk dropnya itu sampai berapa. Karena tadi kita lihat di 75 watt ya, terakhir kali saya lihat 75 watt dan dia hanya ngedrop di 73, sekian watt. Ini sudah 30 menit lebih. Lalu untuk intensitas cahayanya di sini masih di angka 50.000 lux. Turun dropnya di 49.000. Itu nggak banyak, tipis sekali. Dan untuk intensitas cahaya atau terang dari sinar bohlam LED ini itu sama sekali nggak ngedrop ya menurut saya. Di sini kalian coba perhatikan di angka 50.000, ngedrop di 49.000. Kemudian naik lagi di 50.000 yang bisa kalian lihat di sini. Ini sangat bagus sekali menurut saya dengan hasil yang saya dapatkan di LED bohlam dari AES ini. Untuk wattnya juga demikian di 73 watt yang tadi yang kita lihat itu di angka 75 watt. Memang start awalnya di 100 watt lebih, tapi saya yakin pasti akan ngedrop ya. Dan untuk paling dropnya di angka 73 watt itu bukan hasil yang jelek ya, karena begini, kalau sampai bohlam LED atau bohlam lainnya di angka 100 watt dan bertahan terus di angka 100 watt, saya nggak bisa menjamin
bohlam LED atau LED itu akan awet karena 100 watt loh. Itu sangat besar sekali untuk jumlah watt segitu. Tapi kalau misalnya dia hanya beberapa menit awal di 100 watt dan drop di 70-an watt ya, seperti yang saya lihat di sini, itu menurut saya sangat bagus sekali ya, sangat bagus lah menurut saya. Ini adalah bohlam LED yang paling besar wattnya yang pernah saya coba. Dan untuk cahayanya juga masih stabil di sini, bisa kalian perhatikan. Memang dia drop di 49.000 tapi naik lagi nanti, dan itu tipis sekali angkanya. Ini luar biasa sih. Untuk hasil yang saya dapatkan sampai sekarang ini terlihat sangat bagus sekali ya. Nah, sekarang saya coba dulu untuk hitung temperatur suhu pada bohlam LED ini di bagian drivernya dulu ya. Oke, untuk temperatur di bagian drivernya ini luar biasa sih menurut saya, di angka 112 derajat Celcius. Ya mungkin karena wattnya yang tinggi ini makanya dia menghasilkan panas yang berlebih, karena driver ini untuk mensuplai arus ke bohlam LED makanya dia bisa lebih panas ya. Oke, sekarang kita coba di body LED-nya. Untuk di body LED-nya ini bagian bokongnya ya. Di bagian bokongnya paling tinggi di angka 71 derajat Celcius. Untuk di batangan LED-nya 86 derajat Celcius. Itu masih oke lah menurut saya sih, nggak sampai 100 derajat Celcius. Itu kan saya cek di bagian titik LED-nya atau titik di mana menghasilkan panas dan yang mengeluarkan sinar cahayanya ya. Kalau dibanding sama halogen gimana? Kalau halogen itu bisa sampai 100 derajat Celcius, lebih dari 100 derajat Celcius ya. Untuk di bagian body LED-nya. Kalau drivernya ya mungkin bisa mencapai 100 derajat Celcius, itu masih tergolong wajar lah menurut saya ya. Sekarang saya akan coba test drive untuk bohlam LED dari AES ini, dan tadi saya lupa menyebutkan untuk tipenya yang saya baca di lapak penjualan ini namanya Turbo P5. Turbo P5 dari AES, bohlam LED dengan daya watt yang big power lah. Cocok lah untuk penulisan di bagian dusnya yang 100 watt, memang start awalnya sampai 100 watt dan big powernya juga cocok sekali menurut saya nih. Nah, sekarang kita coba lihat, saya akan coba untuk test drive bohlam LED dari AES ini di fog lamp mobil, tapi menggunakan Ruman fog lamp projector ini. Ini projector IPH-Car M612 lensa 3 inci ya. Jadi di sini untuk proyektornya dia menggunakan soket H11. Jadi di sini sesuai untuk bohlam LED yang saya gunakan dengan soket H11 juga. Dan ini dia pakai proyektor, ada high low beamnya atau lampu jauh, lampu dekatnya. Dia ada solenoid di dalamnya yang bisa membuka sinar cahayanya biar bisa high low beam atau lampu jauh dan lampu dekatnya. Simak terus video ini, kita lihat hasilnya bagaimana. Oke, jadi untuk LED dari AES-nya sudah saya pasang di fog lamp mobil ini Suzuki Swift dengan Ruman fog lamp-nya itu menggunakan proyektor fog lamp IPH-Car M612 lensa 3 inci ya. Sekarang kita coba lihat hasil outputnya di malam ini, jadi simak terus video ini. Oke, jadi ini adalah hasil output dari bohlam LED AES Turbo P5-nya yang terpasang di proyektor fog lamp IPH-Car M612-nya. Bisa kalian lihat untuk hasil terang outputnya seperti ini. Dan karena dia diaplikasikan ke proyektor, makanya untuk cut off dia ada bagian potongan cahaya, dan karena ini disorot tidak terlalu jauh makanya sedikit blur, tapi semakin jauh ini semakin tajam untuk cut off-nya ya. Untuk hasil terangnya bisa kalian coba cek di sini. Karena proyektor fog lamp ini ada high low beam atau lampu jauh dan lampu dekat, maka saya coba nyalain untuk lampu jauhnya ya. Seperti ini, dan untuk headlampnya ini nggak menyala sama sekali. Ini hanya yang menyala di fog lamp mobil ini, fog lamp proyektor IPH-Car M612 dengan bohlam LED AES Turbo P5-nya.
Di headlamp ini saya sudah cabut untuk soketnya ya, jadi nggak nyala sama sekali di headlamp. Untuk low beam maupun high beam di headlamp nggak menyala, tapi di fog lamp saja menyala, dan ini tanpa tambahan lampu lainnya. Untuk outputnya di sini memang luar biasa ya, ini output yang termasuk terang. Konsumsi wattnya kita lihat tadi di drop di 74-75 watt ya. Sekarang kita coba lihat hasil outputnya di jalan ya. Nanti saya test drive di jalan pada malam ini. Nah, ini adalah hasil dari LED AES Turbo P5 nya yang bisa kalian lihat. Untuk hasil cahayanya ini terang sekali ya, luar biasa, ini terang sekali. Untuk harga bohlam LED yang di bawah 1 juta, atau ini LED-nya yang harga 800.000. Mantap sekali dengan bohlam LED yang di bawah 1 juta, ini luar biasa ya. Dia warnanya 6000 Kelvin, putihnya itu putih bersih, putih alami ya. Jadi nggak ada kekuning-kuningan atau agak kebiru-biruan, nggak ada. Ini putihnya putih bersih saya lihat. Ini untuk jalanan tadi habis diguyur hujan. Kalau saya test drive nantinya di jalan, ada jalanan yang sedikit masih basah ya, tapi kelihatannya sudah kering sih jalanannya. Kita test drive di jalan nanti. Bagaimana hasilnya? Simak terus video ini.
Oke, tadi setelah saya uji test drive di jalan untuk AS Turbo P5 ini benar-benar terang ya. Tergolong sebuah bohlam LED yang super terang atau bisa dibilang premium untuk sebuah bohlam LED yang di bawah 1 juta ya. Ini rekomendasi sih buat kalian yang mencari bohlam LED yang terangnya itu nggak nanggung-nanggung atau benar-benar terang ya. Untuk high beamnya juga terasa jauh sorotnya di bagian bawah di sini karena menggunakan proyektor IPH M612 sama seperti bohlam LED lainnya yang pernah saya coba, semuanya pasti ada blind spot warna hitam atau bayangan hitam di sini. Tapi kalau di sini dia nggak terlalu tebal-tebal sekali ya, nggak terlalu gelap, masih redup, cuma redup saja nggak gelap ya. Ini yang warna merah hanya devil eye pada proyektor headlampnya ya. Untuk headlamp tadi saya nggak pakai headlamp karena soketnya kiri kanan sudah saya cabut, makanya dia nggak akan ikut menyala low beam maupun high beam. Yang menyala hanya tadi fog lamp proyektor IPH M612 ini dengan bohlam LED-nya AS Turbo P5. Kesimpulan saya sih ini rekom sih, sangat rekom sekali untuk LED seperti ini. Garansinya 1 tahun, kemudian untuk sistem pendinginnya bukan yang abal-abal atau bukan yang biasa, sudah double heat pump ya. Ini sudah double heat pump untuk sistem pendinginan. Jadi kalau untuk pendinginan seperti itu biasanya itu lebih awet ya. Keren sih, mantap. Kalau kalian cari bohlam LED yang di bawah 1 juta dengan terangnya bisa sangat terang atau bisa berkali-kali lipat dari bohlam halogen standar, ini sudah rekom sih. Ini kalian perhatikan ya, ini luar biasa. Nah, buat kalian yang tahu di mana link pembelian bohlam LED AS Turbo P5 ini, silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Namun sayangnya untuk bohlam LED AS Turbo P5 ini yang tersedia hanya 3 tipe soket, yaitu H11, HB3 dan HB4. Kalau ada H4 pastinya lebih bagus ya untuk di headlamp yang headlampnya H4 ada high low beamnya. Pada saat saya test drive di jalan tadi, saya mengambil gambar dari dalam kabin mobil ya, dengan kondisi kaca film itu 40%. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fozan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat. Dan jangan lupa juga untuk like kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya, see you next time.